Presiden Korea Selatan yang dimaksudkan Yoon Suk Yeol akhirnya ditangkap pada hari Rabu 15 Januari atas drama darurat militernya. Dia ditangkap setelah ratusan penyidik anti korupsi dan polisi menggerebek kediamannya untuk mengakhiri kebuntuan selama berminggu-minggu. Yoon yang menghadapi dakwaan pemberontakan atas upayanya yang singkat untuk memberlakukan darurat militer bulan lalu adalah presiden pertama dalam sejarah negara itu yang ditangkap. Dilansir kantor berita AFP, Rabu 15 Januari 2025, Yoon bisa menghadapi hukuman mati atau penjara seumur hidup jika ia terbukti bersalah melakukan pemberontakan. Ia telah berusaha menghindari penangkapan selama berminggu-minggu dengan tetap berada di kompleks tempat tinggalnya dengan dilindungi oleh anggota Dinas Keamanan Presiden atau PSS yang tetap setia kepadanya. Para pengawal Yoon telah memasang kawat berduri dan barikade di kediamannya, mengubahnya menjadi apa yang disebut oleh pihak oposisi sebagai benteng. Upaya pertama pada tanggal 3 Januari gagal setelah kebuntuan yang menegangkan selama berjam-jam antara para pengawal dan penyidik anti korupsi yang bekerja sama dengan polisi. Yoon berjanji tak lama setelah itu untuk berjuang sampai akhir. Namun, sebelum fajar pada hari Rabu 15 Januari, ratusan petugas polisi dan penyidik dari kantor investigasi korupsi kembali mengepung kediaman Yoon. Beberapa petugas memanjat tembok pembatas dan mendaki jalan setapak untuk mencapai gedung utama. Setelah beberapa jam kebuntuan, pihak berwenang mengumumkan Yoon telah ditangkap dan pemimpin yang dimaksudkan itu merilis pesan video yang direkam sebelumnya. Yoon Suk Yeol jadi presiden Korea Selatan pertama yang ditangkap saat masih menjabat sebagai presiden. Yoon akhirnya menyerah pada Rabu 15 Januari 2025 saat para penyidik dari kantor investigasi korupsi untuk pejabat tinggi atau CIO berupaya menangkap Yoon di kediamannya di Seoul. Langkah tim penyidik CIO jadi upaya yang kedua untuk menahan Presiden Yoon agar dapat diinterogasi soal penerapan darurat militer singkat pada 3 hingga 4 Desember 2024 lalu. Diberitakan Reuters, Yoon dirundung skandal pribadi, oposisi yang keras kepala, dan keretakan dalam partainya sendiri. Kasus yang menjerat Yoon kali ini berbeda jauh dengan karirnya yang gemilang sebelum terjun ke dunia politik sebagai jaksa agung. Hingga akhirnya, ia dikenal publik saat memenangkan pemilihan presiden 2022 lalu. Keputusan Yoon menerapkan darurat militer pada 3 hingga 4 Desember 2024 mengejutkan warga Korea Selatan. Namanya pun tak bersih lagi secara politik. Yoon diskors dari tugasnya setelah dimaksulkan oleh parlemen pada 14 Desember 2024 karena upayanya memberlakukan darurat militer. Kini nasib Yoon berada di tangan Mahkamah Konstitusi karena risiko hukumnya meningkat. Ia menghadapi banyak penyelidikan kriminal atas pemberontakan, satu-satunya tuduhan yang tidak kebal Presiden Korea Selatan. Sebelumnya, Yoon telah menggunakan penolakannya soal surat perintah penangkapan ilegal CIO untuk menggalang pendukung dalam menghadapi masalah hukum dan politik yang semakin besar. Upaya penangkapan terhadap Yoon telah dilakukan selama 2 minggu, namun ia menolaknya. Sampai akhirnya, Yoon ditangkap dan tunduk untuk menghindari pertumpahan darah. Sebelumnya,
Yun telah bersumpah untuk berjuang sampai akhir dan meminta para pengikutnya untuk membantunya menyelamatkan negara. Yun meninggalkan kediamannya dalam sebuah konvoi dan dibawa ke kantor investigasi korupsi. Bentrok tak terhindarkan. Tim penyidik Komisi Anti Korupsi Korea Selatan bentrok dengan pasukan pengawal presiden saat berupaya menangkap Yoon Suk Yeol pada Rabu 15 Januari 2025. Pas Pampres berupaya menghalangi penyidik untuk menangkap Yoon. Tim gabungan penyidik dari Badan Investigasi Korupsi dan petugas polisi mencoba memasuki kompleks kediaman tersebut, tetapi dihalangi oleh personel tak dikenal di gerbang masuk. Para penyidik terlibat dalam bentrokan fisik saat mereka mencoba memasuki kediaman tersebut secara paksa, menurut laporan Yonhap. Kedua pihak bentrokan antara penyidik dan orang-orang yang membela Yoon Suk Yeol di kediamannya. Satu orang terluka setelah pingsan. Dilansir AFP, Rabu 15 Januari 2025, subuh-subuh, tim gabungan penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi atau CIO dan petugas kepolisian memasuki kompleks kediaman Yoon. Namun, mereka dihadang oleh personel tak dikenal saat hendak memasuki gerbang, menurut saksi mata wartawan AFP. Ribuan orang dari kelompok fanatik pro-Yoon berkumpul di sekitarnya. Pengadangan juga dilakukan oleh barikade Dinas Keamanan Presiden yang memarkir kendaraan di dekat pintu masuk. Yonhap memberitakan perkiraan ada 6.500 pendukung Yoon dan polisi mengerahkan 3.000 personel. Penyidik kemudian terlibat dalam bentrokan fisik saat mereka mencoba memasuki kediaman secara paksa. Yonhap melaporkan tanpa menyebutkan siapa yang melakukannya.